Siang Yang tidak tinggal di istana kekaisaran untuk waktu yang lama, setelah cedera Siang Feng membaik, dia kembali ke SMA pertama Tianhai, adapun apa yang terjadi selanjutnya, Siang Feng sendiri yang akan mengaturnya. Bagaimanapun, sebagai juru bicara keluarga Siang di Tianhai, kemampuan Siang Feng sendiri dan kekuatan anak buahnya tidak dapat diremehkan, dan dengan beberapa persiapan, itu sudah cukup baginya untuk melindungi dirinya sendiri. Bahkan, Siang Feng yakin bahwa jika dia sepenuhnya siap, bahkan jika Liu Sheng menyerang lagi, dia tidak akan dapat melukainya, dan kemungkinan besar Liu Sheng, seorang ahli bawaan, akan tertinggal. Meskipun Siang Yang tidak terlibat dalam pengelolaan kekuatan keluarga Siang, tetapi, dia masih yakin dengan kekuatan keluarga Siang, mengetahui bahwa Siang Feng tidak akan baik-baik saja selanjutnya, baru kemudian lega untuk pergi. Apa yang sebenarnya terjadi barusan? Apakah kamu baik-baik saja? Sepertinya seseorang melihat seseorang melompat dari istana kekaisaran, tetapi kemudian tidak dapat menemukan orang yang melompat. Apakah ini terkait denganmu? Ketika Siang Yang baru saja tiba di sekolah menengah pertama Tianhai, panggilan telepon Lu Xinran datang, suaranya membawa kecemasan, jelas mengkhawatirkan keselamatan Siang Yang. Ah, seseorang melompat dari sebuah gedung di istana kekaisaran. Kenapa saya tidak tahu? Baru saja saya bertemu dengan kota tua yang belum pernah saya lihat selama lebih dari 10 tahun, dan saya melihat bahwa dia akan pergi, jadi saya cemas dan bergegas untuk mengobrol dengannya. Saya benar-benar minta maaf telah membuat Anda khawatir. Siang Yang tersenyum berkata, dalam hatinya berpikir, cewek lu sekarang benar-benar menjadi lebih baik dan lebih baik, juga tahu bagaimana peduli padaku. Pada saat yang sama, dia berpikir dengan puas, jika Lu Xinran tahu bahwa lompatan itu terkait dengannya, saya ingin tahu apakah dia akan terkejut. Rupanya, yang terlihat melompat dari gedung itu adalah ahli bawaan Liu Sheng yang pergi menyerang dan membunuh Siang Feng. Setelah dia diracuni oleh pembunuhan Siang Yang, dia segera meninggalkan istana kekaisaran setelah memotong lengannya sendiri. Hanya saja dia pergi terlalu tergesa-gesa dan melompat dari jendela tepat ketika dia terlihat, membuat orang berpikir dia melompat dari gedung, dan dia seorang ahli bawaan. Jika dia melompat dan bisa jatuh sampai mati, itu akan menjadi jadi saksi hanya melihat seseorang melompat dari gedung, tetapi tidak melihat orang yang melompat. Halo, lihat jadwal perjalanan itu, ingatlah untuk melindungi keselamatan para siswa ketika saatnya tiba. Lu Xinran di kantor menghela napas lega, dan kemudian menjelaskan tentang memimpin siswa keluar untuk bersenang-senang. Jangan khawatir, denganku, berapa banyak rambut yang diambil setiap siswa dalam perjalanan, pasti tidak akan ada satu pun yang hilang ketika mereka kembali. Siang Yang menepuk dadanya dan meyakinkan. Sama sekali tidak sopan, ya, kamu memperhatikan dirimu sendiri. Terutama, 3 pengganggu, kamu hanya tidak akur dengan anggota Dewan Sekolah Huang dan anggota Dewan Sekolah Guo. Sekarang anggota Dewan Sekolah sangat penting bagimu, kamu tidak ingin mempengaruhi pendapat mereka tentang kamu karena apa yang terjadi pada tamasya ini ya. Lu Xinran menegur, saya tahu, saya menemukan bahwa Anda menjadi lebih dan lebih seperti pengurus rumah tangga saya. Siang Yang berkata sambil tersenyum. Apa yang kamu bicarakan, aku tidak peduli denganmu. Lu Xinran di kantor menutup telepon setelah wajahnya memerah, kedua tangannya menutupi wajahnya, dia merasa wajahnya sangat panas sehingga dia bisa mendidih, sebutir telur, dia bergumam, orang ini benar-benar berlebihan, saya membantunya dengan niat baik dan dia ingin menganiaya saya. Hanya saja sepertinya aku menjadi sangat usil, aku ingin tahu apakah dia akan membenciku. Ups, aku tidak peduli apa yang dia pikirkan tentangku. Memikirkan hal ini, seluruh orang Lu Xinran jatuh ke dalam perenungan, dengan sedikit senyum manis di matanya. Siang Yang, yang sedang berjalan di sekitar kampus, mendengarkan nada sibuk yang datang dari telepon, dan tersenyum hangat, cewek Lu benar-benar semakin menyenangkan, sayangnya, ini disebut kehidupan, lihat bunga sekolah, genit. Dengan kepala sekolah, pergi ke kelas, pulang ke rumah dan berguling di tempat tidur besar dengan adik perempuan Jing Rou yang lembut dan cantik, ini sangat keren. Apa bagusnya berkelahi dan membunuh, saya benar-benar hidup sia-sia di masa lalu, ups, itu menyakitkan saya, meskipun orang itu hanya mengambil jalan pintas untuk menjadi alam bawaan, hanya dapat dianggap sebagai bawaan semu, tetapi kekuatannya tidak bisa diremehkan. Ah, jika bukan karena keterampilan eksternal saya telah mencapai sangat tinggi level, akan benar-benar terpesona oleh tinjunya. Kali berikutnya, Siang Yang bosan dengan permainan, dia berada di tengah permainan. Selanjutnya,
Siang yang menganggur dan bosan berjalan-jalan di sekitar sekolah sampai dia pergi untuk memberikan pelajaran kepada siswa kelas 3 senior 12. Setelah 1 bulan kelas, Siang yang sudah akrab dengan kelas pendidikan jasmani senior 3 adalah kelas 2. Setelah melewati mereka beberapa rutinitas pertempuran lagi sesuai dengan rencana, dia membiarkan mereka berlatih sendiri dan kemudian menginformasikan tentang perjalanan liburan. Tepat ketika Siang yang berpikir bahwa semua siswa akan melakukan perjalanan, dia melihat seorang pria mengangkat tangannya dan berbisik, "Guru, saya punya sesuatu selama liburan, jadi saya tidak bisa melakukan perjalanan dengan seluruh kelas." Nama anak laki-laki yang mengangkat tangannya diketahui Siang Yang, tidak lain adalah anggota pendidikan jasmani Chen Feng, seorang anak laki-laki tinggi dan kuat yang awalnya adalah orang yang sangat ceria di kelas. Tetapi pada saat ini, suaranya rendah. Siang yang sedikit mengernyit, dia bisa menebak dari suara Chen Feng yang ditekan bahwa Chen Feng tidak ingin pergi ke kelas dengan seluruh kelas, tetapi benar-benar memiliki sesuatu untuk dilakukan dan terpaksa mengambil cuti. Chen Feng, seluruh kelas akan melakukan perjalanan bersama. Ini adalah kesempatan langka, apakah kamu benar-benar tidak pergi? Kata Siang Yang. Tidak. Sinar niat melintas di mata Chen Feng, tetapi segera meredup dan menggelengkan kepalanya dan menolak. Nah, kali ini, kita akan keluar untuk bermain secara sukarela. Aku tidak akan memaksamu, karena ada hal-hal yang tidak bisa pergi, maka lupakan saja. Siang yang menghela nafas. Aduh, apa lagi yang harus kamu lakukan? Chen Feng, bukan pulang untuk memindahkan batu bata untuk menghasilkan uang. Awalnya, masalah ini sudah selesai, namun, di belakang Guo Hongliang tetapi dengan malas berkata. Memindahkan beberapa batu bata hanya untuk mendapatkan beberapa dolar. Ah, saya pikir Anda sebaiknya melupakannya, lebih sedikit pergi beberapa hari tidak harus mati kelaparan, kan? Zhang Likun mengikuti dan berkata, itu benar, ini adalah perjalanan kelas yang langka bersama-sama, jadi jangan pergi untuk memindahkan batu bata, masalah besarnya adalah aku akan memberimu sejumlah uang, cukup untuk membiarkanmu memindahkan batu bata selama beberapa lusin hari. Huang Sikai berkata sambil tersenyum. Kalian, mata Chen Feng berkilat marah, mengepalkan tinjunya erat-erat, lalu melepaskannya tanpa daya. Bahkan ketika keluarganya tidak mengalami perubahan besar, dia tidak akan bisa melakukan apapun pada 3 hegemon, apalagi sekarang ketika keluarganya hancur, dan dia tidak bisa menyinggung 3 hegemon di kali ini. Apa sebenarnya situasinya? Siang yang sedikit mengernyit dan menatap Chen Feng dengan hati-hati, menemukan bahwa pakaian yang dia kenakan secara mengejutkan adalah barang-barang lantai dasar yang sangat murah, dan seluruh kondisi mentalnya juga jauh lebih kuyu, jadi jelas bahwa apa yang dikatakan, 3 hegemoni, tidak salah. Kalian bertiga diam. Siang yang dengan kejam memelototi 3 pengganggu. Guru, kami mengatakan yang sebenarnya, jadi mengapa Anda tidak membiarkan kami berbicara? Huang Sikai berkata dengan tidak puas. Karena aku gurumu, ini jam pelajaran, aku punya hak untuk membuatmu diam, tentu saja, jika kamu tidak diam, aku tidak bisa berbuat apa-apa, aku tidak akan mengajarimu berkelahi, teknik lagi. Siang yang berkata dengan acuh tak acuh, dia sudah tahu bahwa 3 hegemoni, bermaksud untuk mengalahkan dirinya sendiri setelah mempelajari seni bertarung, seolah-olah dia telah menangkap denyut nadi 3 hegemoni. Jika kamu tidak mengatakannya, kamu tidak mengatakannya. Benar saja, setelah diancam oleh Siang Yang, 3 hegemoni, segera menutup mulutnya. Chen Feng keluar denganku sebentar. Siang Yang memanggil Chen Feng sendirian dan menatapnya dengan wajah serius hanya ketika dia tiba di luar gimnasium. Apa yang terjadi dengan keluargamu? Ceritakan padaku tentang itu, sebagai guru kelasmu, aku harus memenuhi syarat untuk mengetahuinya, kan? Tidak ada yang tidak bisa dikatakan, semua orang tahu, keluarga saya bangkrut. Sekarang keluarga saya tidak punya uang, saya harus memindahkan batu bata setiap hari untuk mendapatkan uang untuk mensubsidi keluarga. Wajah Chen Feng terlihat hambar, rupanya dia sudah lama terbiasa. Bangkrut. Siang yang segera mengerutkan kening, matanya menatap tangan Chen Feng dan menemukan bahwa tangannya benar-benar memiliki beberapa kapalan, jelas ditinggalkan dari melakukan kerja keras. Guru jangan khawatir, saya tidak menyerah pada diri saya sendiri karena keluarga saya bangkrut. Keluarga saya tidak punya uang, tetapi saya masih ada, saya akan belajar lebih keras untuk dapat merawat keluarga saya dengan lebih baik. Sebelum Siang yang bisa mengucapkan kata-kata penghiburan, kata Chen Feng. Kamu bisa berpikir seperti guru ini sangat senang,
di masa depan ada kesulitan ingat untuk berbicara dengan guru, tidak peduli apa, guru akan membantumu. Xiang yang menepuk bahu Chen Feng dan berkata, "Ya, terima kasih guru." Chen Feng berkata dengan wajah bersyukur. "Kembalilah, ingat untuk istirahat yang baik, kamu tidak boleh terlalu lelah." Setelah episode kecil dengan Chen Feng, untuk kelas berikutnya, Xiang yang juga sibuk dan tidak mengajari siswa terlalu banyak gerakan sampai sepulang sekolah, dia menarik Sun Qingya dan memintanya untuk tinggal. "Apakah saudara Xiang yang merindukanku?" Agar Xiang yang membiarkan dirinya tinggal sendiri, wajah Sun Qingya menunjukkan senyum bahagia dan memeluk lengan Xiang yang tanpa melepaskannya. "Gadis, apakah kamu tahu di mana keluarga Chen Feng tinggal?" Xiang yang memiliki bisnis untuk diurus, dia tidak punya waktu untuk bermain-main dengan gadis kecil itu. "Aku tahu di mana dia dulu tinggal, tetapi setelah keluarganya bangkrut, dia pindah ke desa kota, siapa yang tahu di mana dia tinggal sekarang?" "Aduh, daripada menebak-nebak di sini, lebih baik mengikutinya saja." Mata besar Sun Qingya berbinar karena kegembiraan, jelas bahwa sifat penyihir kecilnya terangsang dan dia ingin memainkan permainan, menguntit. "Itu benar, ayo pergi bersama." Xiang yang menarik Sun Qingya ke atas sepeda motornya yang berat, dan setelah melihat Chen Feng yang sedang menunggu bus di halte depan sekolah, mereka berdua menunggunya untuk naik bus dengan sangat sabar dan kemudian mengikutinya. Desa kota cukup jauh dari sekolah menengah pertama Tianhai. Chen Feng berganti bus 3 kali di sepanjang jalan dan duduk selama 1,5 jam penuh sebelum tiba di rumah. Apakah Chen Feng terlambat dan melewatkan kelas baru-baru ini? Xiang yang bertanya pada Sun Qingya. "Ini, aku tidak tahu." Sun Qingya menggelengkan kepalanya dengan wajah bingung, dengan citranya yang tinggi dan dingin di tengah kelas, tidak ada anak laki-laki di kelas yang bisa membuatnya melihat mereka lebih dari sekali, dan hanya Xiang yang dia perhatikan, untuk sepanjang hari. "Namun, saya tahu bahwa saudara Xiang yang Anda sering terlambat, hehehe." Sun Qingya berkata sambil tersenyum lagi. "Jangan bicara omong kosong, saya sangat tepat waktu ke dan dari tempat kerja." Xiang yang menepuk kepala kecil Sun Qingya, kemudian menyadari bahwa dia benar-benar bertanya pada orang yang salah. Gadis ini sendiri terlambat sepanjang hari, satu-satunya yang pergi ke kelas lebih lambat darinya mungkin adalah 3 pengganggu, bagaimana dia bisa tahu jika Chen Feng terlambat? 2 orang memarkir sepeda motor yang berat di pintu masuk desa di tengah kota, mengikuti Chen Feng sampai ke rumahnya, hanya untuk melihat Chen Feng menjadi rumah yang sangat rusak, rumahnya hanya setinggi 1 lantai, dan juga rumah timah, karat permukaan, tidak dapat dianggap sebagai rumah, di tengah desa kota ini juga sangat jarang, sehingga dapat dilihat betapa sulitnya situasi keluarga Chen Feng sekarang. "Bu, aku kembali." Dalam perjalanan, wajah Chen Feng sangat berat, tetapi ketika dia sampai di rumah, senyum ceria tiba-tiba muncul di wajahnya. "Kamu sudah kembali, bagaimana studimu hari ini? Ada keuntungan baru." Seorang wanita parubaya keluar dari dalam ruangan, itu adalah Ibu Chen Feng. "Yah, saya mendapatkan banyak, saya belajar banyak hal yang saya tidak tahu sebelumnya, dan saya membuat banyak kemajuan, Ibu, jangan khawatir, saya pasti akan belajar keras." Chen Feng berkata sambil duduk di meja dan mulai makan, makanan di atas meja sederhana, hanya beberapa roti kukus dengan sepiring-piring kecil, ini adalah makan malam mereka. "Aku kenyang, ayo pergi bekerja." Setelah Chen Feng makan 2 roti kukus dengan piring kecil, dia berganti pakaian yang kotor dan sobek, dan mengenakan sarung tangan pekerja di tangannya, pakaian khas pekerja migran, dan kemudian berlari keluar pintu. Apakah dia akan memindahkan batu bata untuk menghasilkan uang? Sepertinya sangat menyenangkan, mari kita lihat dan lihat. Mata Sun Qingya berbinar dan dia akan mengikuti. "Hentikan, ketika kamu benar-benar diminta untuk bekerja, kamu akan kelelahan." Xiang yang menepuk kepala kecilnya, ini perbedaan antara orang miskin dan orang kaya. Orang kaya berpikir bahwa bekerja itu menyenangkan, tetapi tidak tahu bahwa orang yang bekerja sebenarnya kelelahan, jika tidak dipaksa, siapa yang ingin pergi ke situs bekerja? Untuk pikiran Sun Qingya, Xiang yang tidak terkejut, bagaimanapun juga, Sun Qingya gadis seperti itu sejak kecil untuk menjalani kehidupan mewah, dapat dikatakan sebagai nona Qianjin yang sebenarnya, bagi orang biasa tampaknya hal yang sangat biasa baginya sangat hal-hal aneh. Ini tidak aneh. Terlebih lagi, yang membuat Xiang yang lebih senang adalah Sun Qingya tidak memiliki penyakit putri dari wanita muda kaya itu, karakternya dianggap sangat baik di kalangan wanita muda ini. "Ayo pergi dan temui Ibu Chen Feng."
Siang yang merapikan pakaiannya, menarik Sun Qingya keluar dari tempat persembunyiannya dan berjalan ke rumah Chen Feng dan mengetuk pintu. Halo, apakah ini rumah Chen Feng? Kamu siapa? Ibu Chen Feng keluar, yang mengejutkan Siang Yang dan Sun Qingya. Ibunya memegang pisau dapur di tangannya dan menatap keduanya dengan wajah waspada, seolah-olah dia sedang menghadapi musuh. Saya guru kelas Chen Feng, Siang Yang. Siang Yang mengungkapkan identitasnya. Ah, jadi itu guru Siang, saya sudah lama mendengar tentang Anda dari Fenger. Maaf, saya pikir saya di sini untuk menagih hutang, silakan masuk. Begitu Ibu Chen Feng mendengar bahwa Siang Yang adalah guru kelas Chen Feng, dia segera menyingkirkan pisau dapur dengan tangan dan kakinya, dan kemudian mengundang Siang Yang ke dalam ruangan. Setelah memasuki rumah Chen Feng, Siang Yang dan Sun Qingya langsung mengerutkan kening. Rumah Chen Feng bisa digambarkan sebagai rumah yang nyata, kecuali meja rusak, anehnya hanya ada bangku keren, bahkan furnitur paling dasar pun tidak tersedia, bisa tidak dianggap sebagai rumah. Guru Siang, aku benar-benar minta maaf, rumahnya terlalu sederhana, aku akan pergi dan menuangkan segelas air untukmu. Ibu Chen Feng memiliki ekspresi malu di wajahnya dan hendak menuangkan air untuk keduanya. Kamu tidak harus sibuk, kami kebetulan lewat dan mengetahui bahwa Chen Feng tinggal di sini, jadi kami datang untuk melihatnya, apakah Chen Feng tidak ada di rumah. Siang Yang menghentikan Ibu Chen Feng yang akan menuangkan air untuk keduanya. Fenger dia pergi ke lokasi konstruksi untuk memindahkan batu bata. Kata Ibu Chen Feng dengan suara rendah. Hanya bersembunyi di kegelapan, dia sudah tahu bahwa Chen Feng telah pergi untuk memindahkan batu bata. Siang Yang tidak terkejut, yang benar-benar mengejutkannya adalah bahwa situasi keluarga Chen Feng lebih sulit dari yang dia bayangkan. Saya yakin kalian semua tahu bahwa awalnya situasi keluarga-keluarga saya dianggap sangat makmur, tetapi beberapa waktu yang lalu, karena masalah bisnis, saya ditipu, dan akibatnya, saya kehilangan semua uang saya dan beberapa puluh dolar, jutaan dolar, jadi aku hanya bisa tinggal di sini. Bernama Chen, saatnya membayar kembali uangnya. Sama seperti Ibu Chen Feng mulai berbicara tentang situasi keluarga, suara agung datang dari luar. Siapa mereka? Siang Yang bertanya. Mereka adalah penagih utang, mereka datang sesekali untuk membuat masalah. Terakhir kali, kaki orang tua saya patah oleh mereka, saya tidak tahu harus berbuat apa kali ini. Ibu Chen Feng memiliki ekspresi panik di wajahnya. Yuhua, Yuhua. Saat itu, suara lemah datang dari ruang dalam. Yuhua, ayo bantu aku keluar, aku akan menghadapi mereka. Batuk, lalu suara pria itu keluar lagi dengan batuk. Tidak, tidak apa-apa, itu bukan penagih utang, kamu salah dengar, kamu terus istirahat. Ibu Chen Feng menanggapi dengan suara yang kuat dan tenang. Saya telah mendengar semuanya, Anda cepat membantu saya, batuk, atau kelompok hewan ini tidak tahu bagaimana menghadapi Anda. Suara yang keluar dari ruang dalam menjadi semakin mendesak, dan kemudian hanya terdengar suara, dentang, jelas ada sesuatu yang jatuh ke tanah. Pria tua, Ibu Chen Feng buru-buru masuk, Siang Yang dan Sun Qingya mengikuti ke pintu, dan melihat Ibu Chen Feng mendukung seorang pria paruh baya dengan rambut putih dan wajah berubah-ubah. Pria ini jelas ayah Chen Feng, dapat dilihat, awalnya dia tidak terlalu tua, hanya setengah baya, tetapi saat ini adalah wajah perubahan, jenggot penuh wajah, pucat, seperti pria berusia 70 tahun, pahanya masih dibalut perban putih, perban masih berlumuran darah, jelas-jelas akan segera putus. Orang tua, guru Siang ini adalah guru kelas Feng. Ibu Chen Feng memperkenalkan pria itu. Ah, jadi guru Siang yang ada di sini, saya benar-benar minta maaf, tidak ada yang menghibur Anda di rumah, ada pintu belakang di sini, Anda sebaiknya bergegas dan pergi melalui pintu belakang, jika tidak, tidak akan baiklah jika binatang buas di luar itu salah paham dan menyakitimu nanti. Mata pria itu berbinar begitu dia mendengar bahwa Siang yang adalah guru Chen Feng, tetapi begitu dia mendengar suara yang masuk dari luar, dia mengerutkan kening lagi dan menyuruh Siang yang untuk bergegas dan pergi. Jika kita pergi, apa yang akan mereka lakukan pada kalian? Siang yang bertanya. Paling-paling, biarkan mereka mematahkan kaki lagi. Wajah pria itu dengan gumpalan penghinaan diri dan rasa sakit, di masa lalu, ketika dia tidak putus asa, belum lagi para bajingan ini, bahkan bos mereka tidak berani memperlakukannya seperti ini. Tetapi sekarang, 3 hari setelahnya, 3 hari harus dipukuli ke pintu, dan juga patah kaki, dapat digambarkan sebagai harimau jatuh matahari datar oleh pengganggu anjing. Bahkan jika mereka bisa berhenti dengan patah kaki kali ini,
Tapi apa yang akan mereka lakukan lain kali mereka kembali? Apakah kita membiarkan mereka mematahkan kaki Chen Feng? Xiang Yang berkata dengan suara yang dalam. Lalu apa yang harus saya lakukan? Saya tidak punya uang sekarang, bahkan kaki saya patah, saya tidak bisa keluar untuk mencari pekerjaan, dan saya sudah mencari semua orang yang saya bisa, tidak ada teman saya dari bisnis, dunia bersedia membantu saya. Wajah ayah Chen Feng dengan kepahitan, hatinya seperti abu mati, dia ingin melawan, tetapi tidak mungkin, hanya menderita hari itu, dapat menderita sehari adalah sehari. Tidak ada yang mau membantumu. Wajah Xiang yang sedikit berubah, meskipun dikatakan bahwa tidak ada bisnis yang berbahaya, tetapi ayah Chen di dunia bisnis selama beberapa dekade, tidak mungkin bahkan tidak ada beberapa teman baik, kecuali karakternya sangat rendah sehingga tidak ada yang mau untuk membantunya. Jika itu masalahnya, Xiang yang harus memikirkan apakah akan membantu ayah Chen. Bukannya semua temanku tidak membantuku, tapi mereka yang ingin membantuku terlalu takut untuk membantu. Ayah Chen berkata sambil menghela nafas. Kamu telah menyinggung seseorang. Xiang yang dengan tajam memahami poin utamanya. Ya, itu adalah kepala kekuatan Taois ekstrim, hehe. Itu semua salahku karena terlalu bodoh untuk mempercayai orang lain dengan mudah, dan akibatnya, aku ditipu, dan sekarang aku bahkan tidak punya kesempatan untuk bangkit lagi. Guru Xiang, Anda harus pergi sekarang, Anda harus meninggalkan urusan keluarga saya sendiri. Mulut ayah Chen pahit dengan ekspresi penyesalan. Pada saat ini, ayah Chen masih memikirkan orang lain, sehingga dapat dilihat bahwa dia memiliki karakter yang baik. Xiang yang masih mempertimbangkan apakah dia harus membantu, segera memutuskan untuk membantu menarik ayah Chen. Jika kamu diberi kesempatan, apakah kamu masih bisa bangkit lagi? Xiang yang bertanya. Mudah sekali membicarakannya, sekarang keluargaku dalam kesulitan internal dan eksternal, suatu hari mereka akan runtuh, aku hanya berharap Fenger dapat hidup dengan baik, sisanya, aku tidak berani bertanya lagi, untuk itu. Setelah mendengar kata-kata Xiang Yang, sinar cahaya cemerlang melintas di mata ayah Chen, yang segera menghilang lagi, dan sudut mulutnya berkata dengan getir. Ada pepatah bahwa angin dan air berputar, mungkin saat geng Tihua dihancurkan. Xiang Yang tertawa. Geng Tihua telah memegang kekuasaan di daerah ini selama bertahun-tahun dan memiliki kolusi dengan pasukan resmi, tidak ada yang bisa menyentuh mereka sama sekali. Pastor Chen berkata dengan senyum pahit. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan? Senyum muncul di sudut mulut Xiang Yang, dan dia sudah memiliki ide tentang bagaimana dia harus membantu ayah Chen. Bajingan, kalian datang ke rumahku untuk membuat masalah lagi, aku akan bertarung denganmu. Tepat pada saat ini, raungan marah Chen Feng datang dari luar. Yoho, si kecil, bermacam-macam, bijinya kembali, karena yang lama bersembunyi di dalam rumah timah dan tidak berani keluar, jadi mari kita melumpuhkan si kecil dulu, aku nggak percaya, lumpuh si kecil, yang tua tetap tidak mau keluar. Beri aku pukulan, sampai mati, sialan, hutang tidak dibayar, dipukuli sampai mati juga merupakan keadilan alam. Setelah kata-kata Chen Feng jatuh, kemudian sekelompok pang kecil yang mengutuk terdengar, dan kemudian suara pertempuran datang. Sial, Fenger kembali, cepat, bantu aku, jangan biarkan mereka menyakiti Fenger. Wajah ayah Chen sangat berubah dan dia buru-buru berteriak kepada ibu Chen. Begitu dia mendengar suara putranya, ibu Chen juga memasang ekspresi cemas dan buru-buru membantu ayah Chen menuju pintu. Xiang Yang dan Sun Qingya mengikuti dan melihat bahwa Chen Feng bertarung dengan selusin orang, hampir semuanya adalah pang yang kuat, meskipun mereka tidak tahu teknik bertarung apapun, tetapi mereka memiliki energi yang kejam, dan mereka terus menyapa Chen Feng, seolah-olah mereka tidak ingin mati. Dan ketika mereka melihat Chen Feng, mereka melihat bahwa dia telah melakukan serangkaian teknik bertarung paling sederhana yang diajarkan oleh Xiang Yang, dan dia bertarung dengan nyenyak dan bertahan begitu lama tanpa terjatuh. Anak ini memiliki beberapa bakat. Xiang Yang menggosok dagunya dan berdiri di tempat, bukannya bergegas keluar untuk membantu. Saudara Xiang Yang, Chen Feng tampaknya menggunakan teknik bertarung yang Anda ajarkan padanya, tampaknya cukup kuat, mengapa saya tidak pergi dan berlatih juga? Melihat Chen Feng bertarung dengan selusin orang menggunakan teknik bertarung yang diajarkan oleh Xiang Yang, wajah Sun Qingya memerah karena kegembiraan dan dia menyingsingkan lengan bajunya untuk bergegas. Xiang Yang menangis dan tertawa sambil menarik Sun Qingya kembali.
Bagaimana saya bisa tahu apakah saya sudah berlatih dengan baik atau tidak setelah sebulan belajar teknik bertarung? Hari ini adalah waktu bagi gadis ini untuk membunuh, untuk melakukan keadilan. Sun Qingya berkata dengan serius. Dan, kata-katanya jatuh, dia dipukul kepalanya oleh Xiang Yang, dia menutupi kepalanya dan menatap Xiang Yang dengan ketidakpuasan. Saudara Xiang Yang, mengapa kamu memukul kepalaku lagi? Hampir konyol dipukul olehmu. Bersikaplah baik dan tonton kesenangannya, jangan sampai di sana. Xiang Yang memberinya tatapan kosong dan langsung menarik tangannya tanpa melepaskannya. Oh, Sun Qingya menjawab, membuat wajah Xiang Yang, meludahkan lidah kecilnya, dan merasa Xiang Yang mengambil inisiatif untuk menarik tangannya dan tidak melepaskannya, dia tertawa terbahak-bahak. Berhenti, kau bajingan, jangan pukul anakku. Hentikan, atau kita akan memanggil polisi. Orang tua Chen Feng dengan cemas berteriak di samping, dan ketika mereka melihat bahwa Chen Feng berkelahi dengan selusin pria kuat, air mata mereka hampir jatuh karena cemas. Namun, teriakan marah mereka tidak membantu sama sekali, pemimpin orang besar itu malah tertawa dan berkata, mengalahkan orang tua terlalu tidak berarti, atau yang kecil itu menyenangkan, haha, hari ini, si kecil ini akan hancur, biarkan Anda lihat masih tidak berani membayar kembali uang itu. Pukul saya, pukulan yang keras. Kata-katanya segera mendorong anak laki-laki lain, satu persatu, mereka tidak ingin mati pada umumnya menuju Chen Feng bergegas maju. Tidak lama, Chen Feng terkena pukulan di dada, dia terhuyung, mundur beberapa langkah. Begitu dia mundur, yang lain bergegas dan mengelilinginya dengan pukulan keras. Tolong, jangan berkelahi. Wajah orang tua Chen Feng menjadi pucat dan bergegas untuk memeluk salah satu dari mereka. Tetapi tidak peduli berapa banyak mereka mencoba untuk menghalangi mereka, itu tidak berguna. Saudara Xiang Yang, apakah kamu masih tidak akan menyelamatkannya? Jika ini terus berlanjut, Chen Feng akan dibunuh. Sun Qingya melirik Xiang Yang di sampingnya. Lakukan segera. Xiang Yang tersenyum tipis, dan dengan kilatan tubuhnya, dia langsung mencapai bagian belakang selusin orang di sekitar Chen Feng yang sedang bertarung. Meraih salah satu dari mereka dengan satu tangan, dan langsung melemparkan seluruh tubuhnya ke langit. Ah, pria itu mengeluarkan teriakan ketakutan dan seluruh tubuhnya terlempar 4 hingga 5 meter ke udara sebelum jatuh. Aduh, patah, patah, sakit, sakit. Pria itu jatuh ke tanah dan seluruh tanah bergetar beberapa kali, mengerang tak berdaya, sementara selusin orang yang baru saja menjual upaya mereka untuk mengalahkan Chen Feng tiba-tiba tercengang. Bahkan jika Anda ingin melempar bola basket setinggi 4 atau 5 meter di udara bukanlah hal yang mudah, apalagi seseorang, ini adalah pria kuat yang hampir 200 pon katamu melempar, tetapi juga langsung dilempar setinggi 4 atau 5 meter di udara, ini masih manusia. Semua orang tercengang, hanya Sun Qingya yang sangat senang dan bertepuk tangan. Saudara Xiang yang hebat, dia menaklukkan mereka sekaligus. Guru Xiang. Chen Feng memanjat dan menatap Xiang Yang dengan ekspresi kegembiraan di wajahnya. Apakah ada orang lain yang ingin bergerak? Xiang Yang bertepuk tangan dan dengan santai berdiri di depan selusin pria kuat. Selusin orang tampak tercengang, bergerak. Itu akan memberi mereka 100 nyali, hanya karena Xiang Yang mampu melemparkan 200 pon kekuatan ke langit, jika Xiang Yang meninju, mereka akan lumpuh jika tidak mati. Mereka adalah gangster, tetapi mereka lebih takut mati. Setelah melihat kekuatan Xiang Yang, tidak ada dari mereka yang ingin mencari kematian untuk bertarung dengan Xiang Yang. Karena kalian tidak melakukannya, maka aku akan melakukannya. Xiang Yang berkata dengan acuh tak acuh, tiba-tiba bergegas ke kerumunan, seperti harimau ke kawanan domba, satu demi satu, menendang semua orang ke tanah, masing-masing berteriak dan menutupi perut mereka, tidak mampu berdiri. Tangan Xiang Yang sangat terukur, dia hanya menendang daging lembut perut masing-masing orang, membuat mereka menderita sakit tetapi tidak terluka parah. Guru Xiang, terima kasih. Chen Feng berdiri di depan Xiang Yang dengan wajah bersemangat. Berkat keterampilan bertarung yang kamu pelajari dariku selama sebulan, kamu bahkan tidak bisa mengalahkan selusin bajingan, sungguh memalukan bagiku. Xiang Yang menggelengkan kepalanya pada Chen Feng. Maaf, Guru Xiang, saya telah mempermalukan Anda. Chen Feng adalah orang yang jujur. Begitu dia melihat ekspresi kecewa di wajah Xiang Yang, dia segera menundukkan kepalanya dengan wajah yang memalukan, merasa bahwa dia benar-benar terlalu tidak berguna, dia bahkan tidak bisa mengalahkan selusin orang ini. Terima kasih, Guru Xiang. Setelah sok berlalu,
Orang tua Chen Feng juga segera datang untuk berterima kasih kepada Xiang Yang. Xiang Yang melambaikan tangannya dan mengabaikan orang tua Chen Feng yang memiliki rasa terima kasih di wajah mereka dan Chen Feng yang tampak malu. Sebaliknya, dia datang ke depan pria besar yang paling banyak berteriak sebelumnya dan menginjak tubuhnya dengan satu kaki dan berkata dengan suara yang dalam, "Siapa yang menyuruhmu menggunakan metode ini untuk menagih hutang? Lepaskan, lepaskan aku. Aku anggota Tai Tai Hua Gang, lepaskan aku jika kau tidak ingin mati." Pria bertubuh besar itu menatap Xiang Yang dengan wajah garang. Apa itu geng besi China? Apakah lebih kuat dari asosiasi kuda hijau? Xiang Yang sedikit mengernyit dan berkata, "Guru Xiang, alasan saya bangkrut karena saya ditipu oleh pembantu Gang Tihua Wang Tihua. Gang Tihua adalah salah satu geng terkuat di beberapa jalan terdekat, dengan ratusan orang di tangan." "Ahem," kata Ayah Chen dari belakang. "Jadi itu hanya geng kecil di lingkungan itu." Xiang Yang mencibir, melepaskan kaki yang menginjak pria besar itu, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Segera panggil bosmu, biarkan dia segera datang, katakan padanya bahwa aku memberinya izin untuk membawa orang, dan untuk membawa semua orang yang bisa dia bawa, tentu saja, dan berapa banyak harta yang dia curi dari Ayah Chen, dia juga harus membawa 10 kali, jika tidak, saya tidak dapat menjamin hidup atau mati Anda." Petik 2. Kamu benar-benar ingin aku menelepon. Pria besar itu memandang Xiang Yang tidak percaya, meskipun geng Tihua hanya geng kecil, masih ada sekitar 100 orang, jika mereka semua dibawa, dia tidak percaya bahwa Xiang Yang masih bisa bertarung, 100 dengan 1. Cepat bertarung, sentuh. Xiang Yang mencibir dan dengan keras menginjak batu seukuran kepalan tangan di samping pria besar itu, hanya untuk mendengar suara, bang, yang keras, seluruh batu itu langsung rata. Mendesis. Pria besar itu menghirup udara dingin. Awalnya dia sangat yakin bahwa jika semua orang dari Iron China Gang datang, dia pasti akan bisa menjaga Xiang Yang, tetapi sekarang dia ragu dan merasa bahwa bahkan jika 10 orang-orang dari Iron China Gang datang, mereka tidak akan menjadi lawan Xiang Yang. "Apakah kamu ingin aku membantumu bertarung?" Sementara dia ragu-ragu, tatapan suram Xiang Yang melihat ke atas, dia segera gemetar dan buru-buru berkata, "Aku akan bertarung, aku akan segera bertarung." Sambil mengatakan itu, dia buru-buru mengeluarkan ponselnya dan menelepon bosnya. Halo. Setelah telepon terhubung, suara kakak botak dengan terkejut dan hati-hati terdengar, pada saat ini, kakak botak sedang makan, dan ketika dia melihat bahwa itu adalah Xiang Yang menelepon, dia langsung memukul ketakutan, takut anak buahnya telah mencuri Xiang. Mobil yang lagi. "Apakah kamu tahu geng Tihua?" Xiang Yang bertanya langsung. "Ya, itu hanya geng rendahan. Apakah mereka menyinggung Anda? Saya akan memanggil pemimpin geng Tihua untuk memberinya pelajaran. Itu terlalu berlebihan, beraninya mereka menyinggung Anda." Mendengar bahwa Xiang Yang tidak mencari masalah, kakak botak segera menurunkan hatinya, dan kemudian dia buru-buru meyakinkan bahwa dia akan membantu Xiang Yang memberi pelajaran yang tulus kepada orang-orang Tihua Gang. Adik berkepala botak itu berpikir dalam hatinya, dengan kekuatan Xiang Yang tentu saja tidak perlu membiarkan dirinya melakukannya. "Hei," dia mengucapkan sepatah kata pun untuk menunjukkan sikapnya, meninggalkan perasaan yang baik di hati Xiang Yang, dan tidak perlu banyak usaha. Sambil berpikir, saudara laki-laki botak dengan kesombongan, merasa bahwa dia telah menjadi lebih dan lebih cerdas. "Oh, jadi kamu bisa berurusan dengan geng Tihua." Xiang Yang cukup terkejut, sepertinya dia meremehkan Brother Bal, orang ini bukan hanya petarung medali emas, tetapi juga pencuri paruh waktu pada saat yang sama, yang mengejutkan tidak ada sedikit kekuatan. Setelah mendengar kata-kata Xiang Yang, ekspresi sombong di wajah Brother Bal membeku, tetapi karena kata-kata itu sudah diucapkan, dia tidak berani berbaring di depan Xiang Yang dan hanya bisa berkata dengan kepala kaku, sangat mudah untuk berurusan dengannya, dengan geng besi China, tetapi di belakang geng besi China adalah organisasi Mawar Darah. Blood Rose, salah satu dari 3 mawar darah Daois besar dari Laut Surgawi, tidak apa-apa, setelah Anda mengurus geng Tihua, jika mawar darah mencari Anda, saya akan membantu Anda menyelesaikan masalah. Xiang Yang berkata dengan acuh tak acuh. Mereka adalah salah satu dari 3 kekuatan bawah tanah di kota Tianhai, ada banyak ahli di geng, aku tahu kamu kuat, tetapi bisakah kamu berurusan dengan Blood Rose sendirian? Dia merasa bahwa dia telah melebih-lebihkan kerudungnya. Dia memang mampu menangani geng besi China, tetapi dia tidak memiliki pendukung, dan pendukung geng besi China adalah Mawar Darah,
organisasi mawar darah itu seperti gajah, kekuatan kecilnya sendiri seperti semut, bagaimana mereka bisa bertarung? Kakak, kakak, aku. Kakak botak dengan wajah kaku tidak tahu bagaimana menjawab Siang Yang. Apa? Kamu tidak mau bekerja untukku? Wajah Siang Yang muram. Tidak, 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 kamu salah paham. Aku ingin mengatakan bahwa kamu yakinlah bahwa aku pasti akan mengurus geng Tihua. Adapun organisasi mawar darah, ketika saatnya tiba, aku yakin pasti tidak akan ada masalah denganmu. Kakak botak buru-buru membuat sikapnya jelas. Bagus, sekarang bawa orang ke desa kota segera, nanti orang-orang dari Tihua Gang juga akan datang. Siang Yang berkata dengan acuh tak acuh. Oke, jangan khawatir, aku akan segera mengumpulkan semua orang. Kakak botak menangis, tetapi suaranya tidak berani memiliki ketidakpuasan sedikit pun, dia hanya bisa setuju untuk melakukannya. Cepat, jangan menungguku menyelesaikan geng Tihua sendirian agar kamu datang. Kata Siang Yang. Ya, ya, saya akan segera membawa anak buah saya dan pasti akan tiba dengan kecepatan tercepat. Saudara Bal menjawab dengan tergesa-gesa, dan setelah Siang Yang menutup telepon, dia buru-buru mengumpulkan semua anak buahnya. Setelah Siang Yang menutup telepon, dia menoleh dan menemukan Sun Qingya di sampingnya menatap dirinya sendiri dengan wajah pemarah. Dia merasakan ledakan depresi dan menyentuh kepala Sun Qingya. Gadis, mengapa kamu menatapku dengan mata seperti itu? Siapa yang menggertakmu? Jika kamu tidak ingin meminta bantuanku, mengapa kamu harus memanggil orang lain? Aku bisa mengurusnya dengan satu panggilan telepon. Sun Qingya berkata dengan cemberut. Haha, hanya karena itu hanya geng kecil dari Tihua Gang adalah mengapa kamu tidak perlu melakukan apa-apa. Setelah Brother Baldet telah memecahkan Tihua Gang, jika organisasi Blood Rose di belakang Tihua Gang ditarik keluar, kamu akan membutuhkan tolong. Ini prajurit melawan prajurit, jenderal melawan jenderal, tentu saja pisau yang bagus harus digunakan pada bilah baja. Siang Yang berkata sambil tersenyum. Itu benar. Baru saat itulah Sun Qingya tersenyum puas. Di samping, orang tua Chen Feng mendengarkan percakapan mereka dan diam-diam merasa khawatir, menatap Sun Qingya dengan heran, berspekulasi dalam hati mereka orang macam apa nenek ini, yang tampaknya tidak menempatkan Blood Rose, salah satu dari 3 ekstrim agung Taois di kota Tianhai, di matanya. Mata mereka menatap putra mereka Chen Feng, tetapi melihat bahwa yang terakhir menggelengkan kepalanya, juga dengan tatapan bingung. Meskipun Chen Feng dan Sun Qingya berada di kelas yang sama, tetapi Sun Qingya biasanya rendah hati dan hanya sedikit orang yang tahu kekuatan di belakangnya, jadi Chen Feng tentu saja tidak tahu. Guru Siang, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Haruskah kita memanggil polisi? Ayah Chen ragu-ragu sejenak sebelum bertanya pada Siang Yang. Kata-katanya langsung membuat pria besar yang berdiri di samping menutupi perutnya memerah. Dia baru saja memanggil pemimpin geng Tihua untuk membawa beberapa orang lagi. Jika dia benar-benar memanggil polisi, dia akan benar-benar ditangkap di toples. Bukan untuk menyebutkan yang lain, dia pasti akan dianggap telah mengkhianati geng Tihua. Memikirkan cara menghadapi pengkhianat di antara geng, dia tiba-tiba menjadi pucat karena ketakutan. Tidak, tidak perlu memanggil polisi. Untuk berurusan dengan orang-orang ini, polisi agak lambat melihat efeknya. Siang Yang samar-samar menggelengkan kepalanya, pria besar itu mendengarkan kegembiraan yang tiba-tiba, menghela napas, hati sebenarnya sedikit berterima kasih kepada Siang Yang. Bagaimana kakimu? Kebosanan yang menganggur, sementara Siang Yang akan melihat kaki ayah Chen, kakinya terbungkus perban dan gips, jelas akan segera patah, tetapi, perban itu masih bisa dilihat pada noda darah. Tidak ada uang untuk pergi ke rumah sakit, itu menjadi septik. Ayah Chen berkata dengan senyum pahit. Ini tidak akan berhasil, kamu segera pergi ke rumah sakit, serahkan sisanya padaku. Wajah Siang Yang sedikit berubah, situasi ayah Chen lebih serius dari yang dia bayangkan. Tidak, tidak perlu terburu-buru, begitu banyak hari telah datang dan pergi, bahkan jika kita harus pergi ke rumah sakit, tidak perlu terburu-buru. Ayah Chen berkata dengan wajah bersyukur. Chen Feng, panggil ambulans untuk datang, kamu tidak perlu khawatir tentang uangnya, ketika geng Tihua datang nanti, berapa banyak uang yang mereka telan, aku akan membuat mereka memuntahkannya tidak kurang dari 1 sen. Kata Siang Yang. Terima kasih guru. Chen Feng memandang Siang Yang dengan penuh semangat dan dengan cepat mengeluarkan ponsel usang untuk memanggil ambulans. Pergi pindahkan kursi untuk orang tuamu duduk, kita akan menunggu di sini sampai geng Tihua datang.
saya ingin melihat barang apa geng Tihua hari ini, betapa sombongnya mereka. Setelah Siang yang menginstruksikan Chen Feng untuk masuk ke dalam rumah dan memindahkan beberapa kursi keluar, beberapa orang duduk bersama dan menunggu kedatangan geng Tihua, sementara orang-orang yang dipukuli oleh Siang yang masih menutupi perut mereka dan berteriak. Siang yang ketika berbicara dengan Ayah Chen, menemukan bahwa karakter Ayah Chen benar-benar sangat baik, dan untuk bisnis memiliki pendapatnya sendiri, ketajaman bisnis sangat bagus, dia masih muda untuk memulai dengan apa-apa, 20 tahun untuk menciptakan kekayaan sebelumnya, ini sangat sulit. Siang yang menghela nafas dalam hatinya, jika tidak memenuhi kata-katanya sendiri, keluarga Chen Feng benar-benar akan berakhir dengan tragedi, tidak hanya di tanah air, di dunia tidak tahu berapa banyak orang karena penganiayaan Dao ekstrim dan keluarga yang hancur. Pada saat ini, hati Siang yang benar-benar naik ke keinginan untuk menguasai Dao ekstrim dunia, menetapkan aturan, sehingga mereka mengikuti aturan. Satu-satunya cara untuk meminimalkan bahaya Dao adalah dengan menyatukan kekuatan bawah tanah dan membuat aturan sehingga semua kekuatan bawah tanah beroperasi sesuai aturan yang masuk akal. Ingin menyatukan dunia-dunia bawah tanah agak sulit, tetapi jika hanya Long Suo, itu bukan tidak mungkin. Mata Siang yang dalam, menatap persimpangan desa kota, semburan asap dan debu memenuhi langit, sekelompok konvoi dengan cepat bergegas. Ini mereka datang, aku hanya tidak tahu orang siapa mereka. Siang yang tersenyum tipis. Ini dia. 3 anggota keluarga Chen Feng gugup, mereka tahu bahwa Tihua Gang kuat, jika Siang yang bukan lawan, maka, mereka akan menghadapi kenyataan yang sangat menyedihkan. Sekelompok pria besar yang masih terbaring di tanah, menutupi perut mereka dan berteriak, memiliki ekspresi harapan dan kegembiraan di mata mereka, menurut pendapat mereka, mereka yang bisa datang begitu cepat pastilah orang-orangnya. Tidak lama kemudian, 2 lusin mobil muncul di depan orang banyak, setelah mereka semua turun, orang-orang besar itu tiba-tiba menjadi bersemangat, karena orang-orang ini adalah orang-orang Tihua Gang mereka. Ini dia, pemimpin geng Tihua Gang, dia benar-benar datang secara pribadi. Begitu melihat seorang pria parubaya berpakaian kulit berjalan di tengah kerumunan, wajah Ayah Chen tiba-tiba sangat berubah, ekspresinya sangat rumit, kemarahan, kegembiraan, ketakutan, dan banyak ekspresi lainnya muncul di wajahnya. Kecepatan saudara botak terlalu lambat, kan? Sun Qingya bergumam tidak puas, lebih baik membiarkan pengawalku keluar, mereka bisa saja datang sejak lama. Di mana kebutuhan pengawalmu? Jangan khawatir, aku akan menyerahkan kesempatan kepada kakak kepala botak. Siang yang tertawa dan melihat kerumunan Tihua Gang yang arogan, hatinya diam-diam membuat keputusan. Tuan Geng. Selusin pria besar menutupi perut mereka dan menahan rasa sakit untuk berdiri di depan pemimpin geng Tihua Gang, memandang orang-orang Tihua Gang dengan wajah bersemangat, melihat bahwa ratusan orang telah datang, mereka dipenuhi dengan manusia yang bersemangat, dan perasaan bangga muncul di hati mereka, mereka ingin menoleh dan berkata kepada Siang yang, lihat, ini adalah orang-orang Tihua Gang kami, ada lebih dari 100 dari mereka, apa gunanya seberapa banyak Anda bisa bertarung sendiri? Bisakah Anda mengalahkan lebih dari 100 orang? Siapa yang melakukannya untuk mengalahkanmu? Pemimpin geng Tihua Gang memandang selusin pria besar menutupi perut mereka kesakitan dengan wajah muram, dan memandang Siang Yang dan yang lainnya dengan tatapan membunuh. Ini aku. Sebelum orang-orang besar itu bisa menjawab, Siang Yang sudah melangkah maju. Dan saya, Chen Feng juga mengikuti dan menonjol, mengikuti sisi Siang Yang dengan wajah identifikasi. Saya mengalahkan hampir semua dari mereka, Anda bisa datang kepada saya. Apa yang dikacaukan oleh anak kecil, mundur. Hati Siang Yang atas kelakuan Chen Feng terasa cukup tersentuh, tapi masih menangis dan tertawa. Chen Feng menjauh, senyumnya sedikit pahit, karakter kesalehan anak ini bagus, hanya saja penglihatannya kurang bagus, kalau dia bukan saingan dari orang-orang geng Tihua, lebih dari salah satu dari dia tidak berguna. Guru Siang, aku tidak bisa membiarkanmu menghadapi mereka sendirian. Chen Feng mengertakkan gigi dan berkata, tetap di samping, jaga orang tuamu, hanya 100 orang, jadi bagaimana jika dia mengeluarkan pasukan? Siang Yang memarahi tanpa ampun, dan kemudian mengambil beberapa langkah ke depan untuk berdiri di depan pemimpin geng Tihua Gang. Sun Qingya diikuti, dengan ekspresi kegembiraan di wajah kecilnya. Untuk Sun Qingya, belum lagi 100 orang, menurut adegan yang lebih besar telah melihat. Tidak ada rasa takut perasaan. Dalam hal melihat aspek ini, wawasan Sun Qingya lebih tinggi dari Chen Feng tidak tahu berapa banyak, keberaniannya juga jauh lebih besar. Kamu,
Dengan kamu bisa menghajar selusin saudaraku seperti ini. Pemimpin geng Tihua melihat penampilan Xiang Yang yang tidak terlalu kuat, mengerutkan kening dan mengalihkan pandangannya ke selusin pria kuat. Apakah benar dia yang mengalahkan kalian semua? Iya, itu dia sendiri, dia sangat kuat dan cepat, tidak ada dari kita yang bisa menghadapinya. Seorang pria besar berkata, jadi itu seorang praktisi. Pemimpin geng Tihua sedikit menyipitkan matanya pada Xiang Yang dan berkata dengan senyum dingin, Nak, laporkan namamu agar saudara-saudaraku tahu orang seperti apa yang harus dibunuh nanti. Kamu benar-benar berani membunuh seseorang, iya. Xiang Yang bertanya sambil tersenyum. Membunuh seseorang. Hahaha, saudara-saudara katakan padanya, apakah kita berani membunuh? Pemimpin geng Tihua tertawa dan menoleh ke lebih dari 100 saudara juniornya dan berteriak. Bunuh dia sialan, apa yang membunuh seseorang, bukan berarti kita belum pernah membunuh siapapun sebelumnya. Salah satu pang berambut dicat dengan parang ditekan ke tangannya berteriak. Ya, bunuh dia. Lebih dari 100 orang semua berteriak bersama, momentumnya sangat kuat, jika keberanian tidak cukup orang, akan benar-benar takut. Jadi mereka telah melihat darah, sangat kuat. Kata Xiang Yang, sedikit menyipitkan matanya, ekspresinya berangsur-angsur menjadi dingin. Nak, jangan berpikir kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan hanya karena kamu telah berlatih sedikit kungfu. Hari ini aku akan memberitahumu bahwa kungfu tidak maha kuasa. Akan ada waktu bagimu untuk menangis nanti. Bagaimanapun, ketua geng ini, mencintai bakat, jika Anda berlutut dan memohon belas kasihan sekarang dan tunduk pada master geng ini dapat menyelamatkan Anda. Master Gang Tihua berkata dengan senyum dingin. Sebelum Xiang Yang bisa berbicara, Sun Qingya, yang berdiri di sampingnya, sudah tertawa terbahak-bahak. Yo, wanita yang sangat tampan, meskipun dia tidak tua, dia sudah memiliki penampilan yang cantik. Aku telah memutuskan bahwa wanita ini adalah salah satu dari ketua geng ini. Pemimpin geng Tihua Gang mengatakan dia akan mengulurkan tangannya untuk meraih Sun Qingya. Tepat saat tangannya terulur, Xiang Yang langsung menendang, mengirimnya terbang belasan meter ke tanah dan tidak bisa bangun. Bajingan, beraninya kamu memukul ketua geng, saudara-saudara pergi, pukul dia sampai mati. Di depan semua anggota geng, pemimpin geng ditendang lebih dari 10 meter, ini seperti mengaduk sarang lebah, semua orang di geng Tihua sangat marah. Bum bum bum. Tepat ketika semua anggota Tihua Gang akan bergegas untuk menebang Xiang Yang, raungan datang dari persimpangan, diikuti oleh selusin lokomotif tugas berat di kepala kelompok, diikuti oleh beberapa van dengan cepat mengikuti di belakang lokomotif. Siapa yang berani bergerak? Bosan hidup, kan? Lokomotif berat pertama turun seorang pria, itu adalah saudara botak wajah galak. Bagian belakang van juga berhenti, satu persatu orang besar dari mobil, tangan mereka memegang parang, masing-masing dengan aura galak yang kuat, meskipun jumlah kurang dari 50 orang kurang dari setengah jumlah geng Tihua, tetapi aura mereka lebih kuat dari orang-orang geng Tihua. Tagihan selesai. Brother Bal berteriak, memimpin orang-orang untuk bergegas, dan kemanapun dia lewat, siapapun yang menghalangi jalannya akan dirobohkan ke tanah. Kakak, maafkan aku terlambat. Setelah saudara botak bergegas ke depan Xiang Yang, dia menundukkan kepalanya dengan wajah bersalah. Ini sedikit terlambat, tapi itu tidak bisa dimaafkan. Xiang Yang mengangguk acuh tak acuh dan menatap orang-orang geng Tihua dengan senyum dingin di wajahnya. Ambil anak buahmu dan kalahkan kelompok orang dari geng Tihua ini untukku dulu. Kakak botak langsung bersemangat dan menoleh untuk berteriak, saudara-saudara pergi, persetan dengan sekelompok pria ini. Ho. Seluruh adegan kacau, keluarga Chen Feng tampak tercengang, dan mereka yang menonton dari jauh sangat ketakutan sehingga mereka menutup pintu dan jendela.